Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat vlog tentang sejarah pengkhianatan GS30 PKI yang ada di Museum Pancasila Sakti. Oke, kita berangkat ya kawan-kawan. Ini rumah penyiksaan terhadap 7 Jenderal TNI AD dilakukan di Desa Lubang Buaya. Ternyata rumah yang digunakan adalah hasil pinjaman. Di rumah berbentuk tidak terlalu besar, bercat putih, berdiri di antara rindangnya pepohonan. Inilah rumah yang digunakan pasukan G30 SPKI di Desa Lubang Buaya. Rumah tersebut berada di Komplek Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Perwira Seksi Pembimbingan Informasi Monumen Pancasila Sakti Muhammad Yutrani mengatakan rumah tersebut disebut pos komando. Tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Memasuki pos komando pasukan G30 SPKI, kita langsung disambut dengan ruang tamu yang berdiri dari 4 bangku kayu coklat. 2 jendela kuno hijau dibiarkan terbuka sebagai sirkulasi udara. Kemudian di sisi kiri ruang tamu terdapat sebuah ruangan dengan meja di sudut. Selanjutnya kita bisa memasuki ruang tengah dengan meja makan dilengkapi 4 kursi. Selain itu, ruang tengah juga dihiasi 2 lemari kaca yang di sampingnya terdapat sebuah mesin jahit, lampu petromak yang tergantung di langit. Bangunan juga menghiasi ruang tengah. Pos komando sudah menjadi rumah cagar budaya. Bentuk dan isinya masih asli seperti dahulu dan sekarang sudah menjadi rumah cagar budaya. Muhammad Yutaryani menceritakan pos komando pasukan G30 SPKI merupakan rumah seorang warga Desa Lubang Buaya bernama Bambang Haryono. Bambang Haryono diminta paksa meninggalkan rumah dengan jaminan tidak ada barang-barang berharga yang hilang. Namun, pada kenyataan setelah 1 Oktober 1965, kondisinya tidak demikian. Bangunan dan isi pos komando masih sama seperti pada saat 1 Oktober 1965. Ini adalah bagian samping dari rumah pos komando. Ini adalah yang pertama, sumur maut. Di sini banyak jenderal yang menjadi korban penyiksaan keji, dan sumur ini pemilik sumurnya namanya Pak Sakitman. Para jenderal menjadi korban penyiksaan keji PKI adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Siswandono, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo, Jenderal MT Haryono, Jenderal Hanad, dan Jenderal Kapten Pierre. Para korban dibunuh dan dimasukkan dalam sumur yang diberikan nama Sumur Buaya sekarang. Setelah diangkat dari sumur, semua jenazah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Berikut adalah patung 7 pahlawan revolusi. Yang di tengah dengan tangan menunjuk ke depan ialah Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. Lalu di sampingnya ada Majen TNI MT Haryono, di belakangnya ada Majen TNI Siswondo Parman, lalu yang paling belakang ada Perwira TNI Letu Pierre Tendian, ajudan dari Abdul Haris Nasution. Di sebelah kanan Ahmad Yani ada Majen TNI R. Suprapto, lalu di belakangnya ada Brigjen TNI DI Panjaitan, lalu yang paling belakang ada Brigjen TNI Sutoyo Susomiharjo. Maksud dari Jenderal Ahmad Yani menunjuk ke arah sumur maut adalah supaya kita waspada dan mawas diri agar peristiwa setajam ini tidak terulang lagi. Rumah dapur umum merupakan salah satu saksi sejarah yang digunakan oleh gerombolan PKI waktu itu sebagai bangunan yang dipakai guna memasok bahan pangan selama kegiatan G30 SPKI berlangsung di lokasi kejadian. Awalnya rumah ini adalah rumah pribadi milik Ibu Amroh
yang kemudian digunakan oleh PKI sebagai tempat penyedia konsumsi bagi para gerombolan PKI. Beberapa benda bersejarah yang masih dapat dilihat di rumah dapur umum antara lain lemari atau rak piring, pawon, tempat memasak dengan kayu bakar, wajan, dandang, dan lain-lain. Cara PKI untuk menguasai rumah penduduk lokal Lubang Buaya itu adalah dengan memerintahkan para penduduk untuk mengungsi sementara waktu dengan alasan bahwa kawasan itu akan digunakan sebagai lokasi latihan perang. Maka terpaksalah penduduk itu meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak menerima upah sepeser pun, karena dijanjikan atas keamanan rumah beserta isinya. Namun betapa kagetnya setelah pemilik rumah kembali lagi ke lokasi pasca kejadian G30 SPKI. Keadaan rumah beserta isinya sudah dalam kondisi berantakan dan mengalami kerusakan. Kita akan memasuki ruangan pakaian dan bekas darah. Ya, kita memasuki ruangan baju berdarah. Yang pertama ada Brigjen Sutoyo. Di sini ada peninggalan barang-barang sejarah dari Brigjen Sutoyo dan ada baju kimono yang masih ada bercak darah dan masih melekat di badan almarhum Sutoyo saat jenazah diangkat dari sumur tua di Lubang Buaya. Selanjutnya ada Brigjen DI Panjaitan. Di sini juga ada noda darah yang masih melekat di celana tidur Brigjen Panjaitan. Ini adalah bukti tindak kejahatan G30 SPKI dan masih ada barang-barang peninggalan lainnya. Selanjutnya ada Maijen S. Parman. Di sini ada benda-benda milik Maijen S. Parman yang ditemukan sewaktu jenazahnya diangkat dari sumur. Selanjutnya ada Maijen MT Haryono dan peninggalan barang-barang sejarah milik Maijen MT Haryono. Selanjutnya ada Letjen Ahmad Yani. Di sini ada peluru yang ditemukan pada punggung kanan Jenderal Ahmad Yani dan celana yang masih ada bercak darah. Selanjutnya ada Maijen Suprapto. Di sini ada noda darah yang menempel pada sarung dan kemeja milik Jenderal Suprapto. Ini menjadi bukti keganasan G30 SPKI. Truk ini digunakan oleh gerombolan G30 SPKI untuk menculik Maijen TNI Anumerta Panjaitan dari rumahnya menuju desa Lubang Buaya. Truk ini dipamerkan di lokasi Monumen Pancasila Sakti, tepatnya di pameran taman. Truk .G adalah mobil truk 1961 buatan Amerika Serikat dengan nomor polisi B2982L. Merupakan replika kendaraan jemputan PN Artayasa yang sekarang merupakan divisi cetak uang logam Perum Peruri. Kendaraan tersebut dirampas oleh gerombolan G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Syah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada waktu pukul 4 waktu Indonesia Barat, gerombolan PKI merampas truk dari seorang supir dari kantor Perum Peruri yang bernama Oman. Setelah merampas truk dari Oman, gerombolan PKI segera menculik Maijen TNI Anumerta Panjaitan di tempat kediamannya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur
Sama